Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini saya akan sharing materi tentang sistem ekskresi. Jadi langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Sistem ekskresi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sistem ekskresi, kita bahas terlebih dahulu definisi dari eliminasi. Eliminasi adalah proses pengeluaran zat-zat dari rongga tubuh, baik dari rongga yang kecil, misalnya saluran air mata, maupun dari rongga yang besar, misalnya usus. Selain istilah eliminasi, ada 3 jenis pengeluaran zat-zat pada tubuh manusia, yaitu defekasi, sekresi, dan juga ekskresi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa pencernaan makanan berupa feses. Sekresi adalah proses pengeluaran zat yang dilakukan oleh suatu kelenjar, dan zat yang dikeluarkan tersebut masih digunakan atau dibutuhkan oleh tubuh berupa enzim ataupun hormon. Sedangkan ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh, yaitu berupa karbon dioksida, urea, keringat, atau senyawa-senyawa lain yang bersifat toksik, dan juga urin. Jika tidak dibuang dari tubuh, maka zat-zat tersebut akan menumpuk di dalam tubuh, dan hal ini akan berpotensi menyebabkan gangguan terhadap kesehatan. Adapun organ-organ yang terlibat dalam proses ekskresi adalah paru-paru, hati, kulit, dan juga ginjal. Pertama, kita akan membahas tentang paru-paru sebagai salah satu organ ekskresi pada manusia. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernafasan, yaitu untuk mengambil oksigen dari luar tubuh. Paru-paru juga berfungsi sebagai organ ekskresi. Hal ini karena paru-paru mengeluarkan gas-gas sisa proses pernafasan, yaitu karbon dioksida dan juga uap air. Pembahasan lebih detail terkait dengan paru-paru ini telah diuraikan pada video sebelumnya, yaitu pada sistem respirasi atau sistem pernafasan. Selanjutnya adalah hati. Sebagai organ yang berperan dalam sistem ekskresi, hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak, kemudian menghasilkan bilirubin yang sifatnya adalah beracun. Bilirubin dalam proses selanjutnya akan menjadi urobilin dan sterkobilin, kemudian dibuang bersama dengan urin dan feses. Berikut ini adalah mekanisme hati sebagai organ ekskresi untuk merombak eritrosit yang sudah tua. Di sini ada eritrosit yang sudah tua atau rusak. Dalam perombakan eritrosit yang sudah tua akan menghasilkan setidaknya ada 3 komponen. Yang pertama adalah heme. Yang kedua adalah zat besi. Dan yang ketiga adalah globin. Heme kemudian dirombak menjadi biliverdin. Kemudian biliverdin akan menjadi free bilirubin. Selanjutnya free bilirubin akan menjadi bilirubin terkonjugasi di dalam hati. Kemudian dari hati bilirubin ini akan disalurkan ke saluran empedu. Dari saluran empedu, bilirubin ini akan menuju ke usus halus.
Kemudian di usus halus akan terjadi proses atau aktivitas bakteri terhadap bilirubin ini. Selanjutnya di dalam usus halus, bilirubin akan berubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen akan diubah menjadi sterkobilinogen. Selanjutnya sterkobilinogen akan mengalami oksidasi menjadi sterkobilin. Dan sterkobilin ini akan dikeluarkan dari tubuh bersama dengan feses. Selanjutnya sebagian dari urobilinogen akan diabsorpsi oleh hati. Selanjutnya akan masuk ke dalam ginjal. Pada proses ini, urobilinogen akan teroksidasi menjadi urobilin. Selanjutnya urobilin akan dibuang dari tubuh bersama dengan urin. Kemudian zat besi akan disimpan di dalam hati. Adapun globin akan digunakan dalam proses pembentukan hemoglobin yang baru. Fungsi hati sebagai alat ekskresi berikutnya yaitu membantu ginjal dalam memproduksi urin. Sel-sel hati mengubah asam amino dalam makanan sehingga bisa digunakan untuk menghasilkan energi, membentuk karbohidrat, ataupun juga lemak yang prosesnya menghasilkan amonia. Sel-sel hati kemudian mengubah amonia menjadi bahan yang jauh lebih tidak berbahaya, yaitu dalam bentuk urea. Kemudian dilepaskan ke dalam darah. Urea selanjutnya diangkut ke ginjal dan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembentukan urea. Proses pembentukan urea diawali dari deaminasi asam amino yang menghasilkan amoniak atau NH3. NH3 kemudian bereaksi dengan ornitin untuk menghasilkan sitrulin. Selanjutnya sitrulin akan bereaksi dengan NH3 yang lain dan menghasilkan arginin. Arginin selanjutnya dipecah oleh enzim arginase yang dihasilkan oleh hati menjadi ornitin dan urea. Ornitin digunakan untuk bereaksi kembali dengan NH3 dan menghasilkan sitrulin kembali. Sedangkan urea akan dibuang bersama dengan urin. Organ ekskresi berikutnya adalah kulit. Fungsi kulit sebagai sistem organ ekskresi adalah mengeluarkan keringat. Di antara kandungan keringat adalah air, protein, sedikit limbah nitrogen seperti urea, amonia, dan juga ada garam mineral. Protein yang dikeluarkan bersama dengan keringat membantu meningkatkan pertahanan sistem kekebalan tubuh, juga untuk memperkuat kulit manusia. Urea merupakan zat limbah yang diproduksi oleh hati ketika memproses protein tertentu, dan sebagian dikeluarkan melalui keringat untuk mencegah terjadinya penumpukan di dalam tubuh. Amonia merupakan zat buangan yang diproduksi oleh ginjal ketika menyaring nitrogen dalam urea dari hati. Garam mineral seperti natrium dikeluarkan bersama dengan keringat agar kadar dalam tubuh tetap seimbang. Apabila kandungannya banyak, maka akan menyebabkan keringat berasa asin. Kelenjar keringat memiliki pangkal yang menggulung dan saluran yang memanjang hingga ke pori-pori kulit. Ketika sedang beraktivitas di cuaca panas atau setelah berolahraga, tubuh mengeluarkan keringat yang bertujuan untuk mendinginkan suhu tubuh dengan cara mengeluarkan kelebihan panas tubuh tersebut. Ketika berada di tempat yang panas maupun ketika habis olahraga atau aktivitas, maka suhu tubuh akan naik. Hal ini kemudian mendorong otak
tepatnya di bagian hipotalamus untuk mengirimkan perintah ke kelenjar keringat agar kelenjar keringat ini aktif untuk mengeluarkan keringat. Ketika dikeluarkan dari tubuh, air dalam keringat bisa menguap dengan memanfaatkan kelebihan panas tubuh. Dengan demikian, keringat ikut membantu mengeluarkan kelebihan panas tubuh. Berikut ini adalah proses berkeringat untuk menurunkan suhu tubuh. Pertama, aktivitas tubuh meningkatkan panas tubuh. Hal ini akan merangsang hipotalamus yang ada di otak untuk terdorong guna memicu kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan memproduksi keringat. Dengan demikian, panas tubuh dikeluarkan dan suhu tubuh menjadi dingin. Sekarang kita akan membahas tentang jenis kelenjar keringat. Berdasarkan gambar, kita bisa melihat bahwa kelenjar keringat dibedakan menjadi kelenjar ekrin dan apokrin. Kelenjar ekrin adalah kelenjar dengan struktur seperti tabung yang melingkar dan berukuran kecil, berkisar antara 0,05 hingga 0,1 mm. Kelenjar ekrin terdiri atas dua bagian, yaitu bagian sekretori dan bagian saluran ekskresi. Sedangkan kelenjar apokrin berukuran 1 hingga 5 mm dan hanya ditemukan di bagian tubuh tertentu. Kelenjar ini berukuran besar dan kenyal serta ditemukan di dalam lemak subkutan pada dermis. Kelenjar apokrin tidak melingkar seperti kelenjar ekrin, dan banyak dari gulungannya berkumpul untuk membentuk jaringan tubuler. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ ekskresi berupa ginjal untuk menghasilkan urin. Tetapi sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu struktur untuk pengeluaran urin tersebut. Pertama, di sini ada ginjal. Ginjal adalah organ yang digunakan untuk menghasilkan urin. Di antara bagian-bagian ginjal di sini ada korteks ginjal, kemudian ada medula, dan juga ada pelvis renalis. Urin yang dihasilkan oleh ginjal akan masuk ke saluran ureter. Dari ureter, urin akan masuk ke dalam vesika urinaria atau kandung kemih. Selanjutnya, urin akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Dengan demikian, struktur pengeluaran urin berupa: yang pertama adalah ginjal, yang kedua adalah ureter, yang ketiga adalah vesika urinaria, dan yang keempat adalah uretra. Pertama, kita membahas tentang ginjal. Ginjal terletak di belakang rongga perut, tepatnya di kanan dan kiri tulang belakang. Letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri karena memberi ruang untuk hati. Adapun ukuran ginjal sekitar 10 cm dengan berat 100 hingga 175 gram, tergantung dari umur dan jenis kelamin. Berikut ini adalah fungsi ginjal. Yang pertama, menyaring zat-zat sisa metabolisme dalam darah, terutama dari hati, dan menghasilkan urin. Yang kedua, mengatur keseimbangan air, kadar garam, asam, dan juga basa di dalam tubuh. Fungsi ginjal berikutnya adalah untuk mengatur tekanan darah. Berikut ini adalah struktur ginjal. Struktur ginjal terbagi menjadi 3 bagian yang utama. Pertama adalah korteks renalis atau kulit ginjal. Kedua adalah medula renalis atau sumsum ginjal. Ketiga adalah pelvis renalis atau rongga ginjal. Kita akan membahas tentang korteks renalis terlebih dahulu.
Korteks renalis merupakan bagian terluar dari ginjal yang terletak antara kapsul ginjal dan medula. Korteks renalis merupakan tempat terjadinya penyaringan atau filtrasi darah. Pada korteks renalis, terdapat jutaan nefron yang terdiri atas badan Malpighi yang tersusun atas glomerulus dan capsula Bowman. Pada nefron juga terdapat tubulus, baik tubulus contortus proximal maupun tubulus contortus distal. Jumlah nefron yang cukup banyak pada kulit ginjal menjadikan permukaan kapiler ginjal menjadi lebih luas, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam penyaringan darah. Berikut ini adalah struktur dari nefron ginjal. Yang pertama adalah glomerulus. Glomerulus berfungsi untuk melakukan filtrasi atau penyaringan darah. Hasil proses filtrasi ini adalah urin primer atau filtrat glomerulus. Urin primer ini mengandung H2O atau air, glukosa, asam amino, urea, H+, dan juga garam seperti Na+ dan Cl-. Kemudian kapsula Bowman. Kapsula Bowman berfungsi untuk menyaring darah dan mengumpulkan cairan darah yang telah difiltrasi oleh glomerulus. Kemudian tubulus contortus proximal berfungsi untuk mereabsorpsi air, Na+, Cl-, asam amino, dan juga glukosa. Hasil proses reabsorpsi ini adalah urin sekunder. Selanjutnya adalah lengkung Henle yang berfungsi untuk reabsorpsi air, kalium, Na+, dan juga Cl-. Lalu tubulus contortus distal berfungsi untuk mereabsorpsi H2O, NaCl, dan juga HCO3-. Tubulus contortus distal juga berperan dalam proses sekresi atau augmentasi, yaitu proses pengeluaran kreatinin, NH3, K+, dan juga H+. Berikutnya adalah tubulus collectivus. Tubulus collectivus berfungsi untuk mengumpulkan urin dari banyak nefron, juga berperan dalam reabsorpsi air, sehingga dihasilkan urin sesungguhnya untuk kemudian disalurkan menuju ke pelvis renalis. Adapun struktur nefron ginjal dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya adalah medula renalis. Medula renalis atau sumsum ginjal berbentuk menyerupai piramid. Bagian utama dari medula adalah 8 hingga 10 piramida renalis, berperan dalam menyalurkan sisa hasil filtrasi dari tubulus collectivus ke calyx. Pada medula juga terdapat nefron yang memanjang dari bagian kulit ginjal, yaitu lengkung Henle yang merupakan penghubung antara tubulus contortus proximal dengan tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus yang berfungsi untuk menampung urin yang akan disalurkan ke rongga ginjal atau pelvis. Bentuknya seperti tabung panjang dan sempit. Selanjutnya adalah pelvis renalis. Pelvis renalis atau rongga ginjal sangat penting dalam proses pengumpulan dan pembuangan urin. Pelvis renalis berfungsi sebagai tempat untuk menampung sementara urin sebelum dialirkan ke kandung kemih melalui ureter. Pelvis renalis ini berbentuk corong yang terletak di dalam ginjal dan terdiri atas dua bagian, yaitu calyx dan juga hilum. Calyx adalah bagian awal dan terbesar dari pelvis renalis, terdiri atas ruang-ruang calyx mayor dan cabang-cabang lebih kecil, disebut dengan calyx minor. Sedangkan hilum adalah bagian akhir dari pelvis renalis yang tersambung langsung dengan ureter, merupakan saluran pendek yang berada di ujung ginjal,
sebagai pintu masuk dan keluarnya darah dari ginjal. Berikutnya adalah ureter. Ureter adalah saluran muskuler berbentuk silinder yang mengantarkan urin dari ginjal menuju ke vesika urinaria. Panjang ureter sekitar 20 hingga 30 cm, dengan diameter maksimum sekitar 1,7 cm, di dekat kandung kemih dan berjalan dari hilus ginjal menuju ke kandung kemih. Ureter dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pars abdominalis, pelvis, dan intravesikalis. Dinding ureter terdiri atas mukosa yang dilapisi oleh sel-sel transisional, otot polos sirkuler dan longitudinal yang dapat melakukan gerakan kontraksi guna mengeluarkan urin ke buli-buli atau kandung kemih. Sekarang kita akan membahas tentang vesika urinaria. Vesika urinaria atau kandung kemih memiliki dinding yang elastis dan mampu meregang untuk dapat menampung sekitar 0,5 liter urin. Proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya tekanan akibat adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih akan terjadi saat adanya sinyal penuh dalam kandung kemih. Akibat adanya kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Berikutnya adalah uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuangan pada sistem kemih, dan pada pria juga berperan dalam sistem reproduksi. Sel epitel dari uretra dimulai dari sel transisional setelah keluar dari kandung kemih. Sepanjang uretra disusun oleh sel-sel epitel bertingkat kolumnar, kemudian sel bertingkat pipih di dekat lubang keluar. Terdapat kelenjar uretra kecil penghasil lendir untuk melindungi sel epitel dari urin yang bersifat korosif. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 hingga 4 cm. Sedangkan pada pria, panjang uretra sekitar 20 cm. Dan pada pria ini, uretra tersusun atas 4 bagian. Yang pertama adalah pars praprostatica yang terletak sebelum kelenjar prostat. Kedua adalah pars prostatica, terletak di prostat. Ketiga adalah pars membranosa, sekitar 1,5 cm dan di lateral terdapat kelenjar bulboretralis. Keempat adalah pars spongiosa atau cavernosa, sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongiosum. Berikut ini adalah struktur dari uretra tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang proses pembentukan urin. Secara umum, proses pembentukan urin terdiri atas filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah di dalam badan Malpighi, yaitu glomerulus dan kapsula Bowman. Proses filtrasi ini menghasilkan urin primer yang mengandung air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya agar dapat melewati kapsula Bowman. Yang kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi yaitu penyerapan kembali air, Na+, Cl-, asam amino, serta glukosa di bagian tubulus contortus proximal. Proses ini akan menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya penyerapan kembali air, kalium,
Na+, dan Cl- juga terjadi di lengkung Henle. Selanjutnya adalah reabsorpsi air, NaCl dan HCO3- di tubulus contortus distal. Yang ketiga adalah proses augmentasi atau sekresi, yaitu proses pengeluaran kreatinin, NH3, K+, dan H+ ke tubulus contortus distal. Kemudian terjadi pengumpulan urin dari banyak nefron dan reabsorpsi air, sehingga dihasilkan urin sesungguhnya di tubulus collectivus. Kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam pelvis renalis. Berikut ini adalah ringkasan proses pembentukan urin. Pertama adalah proses filtrasi atau penyaringan darah di badan Malpighi yang tersusun atas glomerulus dan kapsula Bowman. Selanjutnya adalah reabsorpsi glukosa dan asam amino dan juga zat-zat lain di tubulus contortus proximal. Kemudian terjadi proses reabsorpsi air di lengkung Henle descendant. Lalu terjadi reabsorpsi Na+ dan juga Cl- di lengkung Henle ascendant. Pada bagian tubulus contortus distal terjadi proses augmentasi atau sekresi kreatinin, NH3, K+, dan H+. Sedangkan di tubulus collectivus terjadi proses reabsorpsi air dan menghasilkan urin sesungguhnya yang siap dibuang dari tubuh. Berikut ini adalah mekanisme reabsorpsi. Reabsorpsi glukosa terjadi di tubulus contortus proximal melalui transport aktif sekunder dengan simport natrium, yaitu kotransporter Na+ glukosa di bagian membran apikal, dan difusi terfasilitasi dengan pompa Na+, K+, dan ATPase di membran basolateral. Kemudian reabsorpsi asam amino di tubulus contortus proximal dengan kotransport sodium atau Na+. Reabsorpsi natrium di tubulus contortus proximal melalui kanal ion karena adanya gradien elektrokimia. Proses ini adalah difusi yang dipermudah di membran apikal. Kemudian terjadi transport aktif Na+, K+, dan ATPase di membran basolateral. Kemudian reabsorpsi Na+, K+, Cl- di segmen tebal lengkung Henle dengan transport aktif. Reabsorpsi Cl- juga dilakukan dengan transport pasif atau paraseluler difusi dan juga transport aktif atau transseluler, baik secara langsung atau tidak langsung berpasangan dengan natrium atau paralel. Adapun reabsorpsi air dengan difusi atau osmosis dan reabsorpsi sekunder dari suatu zat, khususnya Na+, serta diatur juga oleh hormon antidiuretik atau ADH. Kemudian reabsorpsi urea terjadi di tubulus contortus proximal dengan cara difusi pasif, karena gradien konsentrasi urea yang disebabkan oleh reabsorpsi natrium dan juga solut yang lain. Sedangkan reabsorpsi protein dengan pinositosis di membran luminal. Kemudian di dalam sel tubulus dipecah menjadi asam amino, dan dengan proses difusi dipermudah menembus membran basolateral. Berikut ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi produksi urin. Jumlah urin primer yang terbentuk setiap hari sekitar 150 hingga 170 liter. Tetapi hanya 1 hingga 1,5 liter yang dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin sesungguhnya. Adapun jumlah urin yang dikeluarkan dari tubuh dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah air yang dikonsumsi. Konsumsi air yang banyak berdampak pada konsentrasi protein darah yang akan menurun. Air dalam darah membuat tekanan koloid lebih kecil, maka proses penyerapan tidak berjalan maksimal, sehingga membuat intensitas buang air kecil lebih sering.
Kedua adalah hormon antidiuretik atau ADH. Hormon ADH dihasilkan oleh kelenjar hipofisis posterior. Berfungsi untuk proses penyerapan air oleh dinding tubulus. Jika ADH banyak, maka penyerapan air oleh dinding tubulus akan meningkat, sehingga urin yang terbentuk menjadi sedikit. Sebaliknya, jika ADH berkurang, penyerapan air oleh dinding tubulus akan menurun, sehingga dihasilkan banyak urin. Yang ketiga adalah suhu. Suhu panas atau pengeluaran keringat mengakibatkan konsentrasi air dalam darah turun, sehingga ADH meningkat dan urin yang dihasilkan sedikit. Jika suhu udara dingin, konsentrasi air dalam darah naik sehingga menghalangi sekresi ADH, maka produksi urin menjadi banyak. Berikut ini adalah kelainan-kelainan dalam sistem ekskresi, misalnya adalah nefritis. Nefritis disebabkan oleh gangguan pada nefron karena infeksi kuman. Kemudian diabetes mellitus disebabkan karena kekurangan hormon insulin. Akibatnya kadar glukosa dalam darah meningkat sehingga urin seseorang mengandung glukosa. Berikutnya adalah diabetes insipidus yang disebabkan karena kekurangan hormon ADH. Dampaknya jumlah urin meningkat sehingga penderita akan sering buang air kecil. Lalu albuminuria disebabkan adanya protein di dalam urin akibat kerusakan atau iritasi sel ginjal karena infeksi. Kemudian batu ginjal yang disebabkan karena kekurangan minum dan sering menahan kencing. Akibatnya mengendap menjadi batu di ginjal. Lalu poliuria, yaitu urin yang dikeluarkan sangat banyak dan encer. Disebabkan kemampuan nefron untuk mengadakan reabsorpsi sangat rendah atau gagal. Lalu oligouria, yaitu urin yang dikeluarkan sangat sedikit bahkan tidak menghasilkan urin, disebabkan oleh rusaknya ginjal secara total. Adapun kelainan sistem ekskresi yang lain adalah sirosis hati, uretris, hematuria, pneumonia, kanker ginjal, penyakit kuning, dan juga eksim. Demikian pembahasan tentang sistem ekskresi, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.